ketika kasus ini muncul di Februari 2026 dan kemudian juga terbaru muncul di dakwaannya jaksa, itu sama sekali misalnya Pak Dirjen tidak muncul. Apa karena itu kultur militernya? Enggak juga. Harusnya kan ketika kasus ini terjadi dan dia firm tidak misalnya menerima, dia kan bisa langsung tegas bahwa kami akan mengevaluasi, kami akan menindak pelaku oknum-oknum pejabat di Dirjen Bea Cukai yang terlibat dalam praktek suap. Nah, Pak Dirjen tuh gak muncul. Purbaya itu melakukan dualisme lah. Kalau untuk yang sipil tegas gitu ya. Lalu nggak perform, meloloskan misalnya anggaran kendaraan di anggaran BGN dan sebagainya, lalu dicopot. Tapi ketika ada praktek secara prinsipil pengawasannya lemah gitu ya, kemudian terjadi praktek ini yang sebenarnya menakun juga dia dicopot, itu menjadi aneh. Itu yang kemudian menyebabkan ada kesan Pak Purbaya jadi seperti pilih kasih. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama, program Buka Kartu. Jaksa KPK baru saja mengungkap fakta di persidangan mengenai dugaan penerimaan sesuatu yang dalam hal ini disebut sebagai amplop yang berisi uang, ya, dalam bentuk mata uang asing dolar Singapura yang nilainya itu sekitar 200 ribuan dolar Singapura. Mungkin kalau dirupiahkan kira-kira 2,8 miliar mungkin ya. Yang itu mengarah kepada Dirjen Bea Cukai yang baru. Kenapa disebut baru ya? Karena memang baru dilantik ya. Seiring dengan pelantikan kabinet Prabowo Gibran. Nah, karena ini menyangkut soal fakta persidangan, tentu menjadi menarik untuk kita bahas. Apalagi Dirjen ini adalah Dirjen yang baru dan juga berlatar belakang militer meskipun sudah tidak lagi bertugas alias purnawirawan. Jaka Budi Utama, ya, nama Dirjen Pajaknya. Nah, kita akan mulai membahas soal ini dengan Bung Emerson Yunto dari Satu Visi Law Office. Bung Emerson, Ya, ini fakta persidangan itu disebutnya jaksa ini juga sudah berani menyampaikan. Ini artinya apakah memang berarti KPK sudah punya bukti yang cukup sehingga tidak lagi bisa disebut sebagai tuduhan yang tanpa bukti? ya, ketika masuk ke proses pembuktian nanti di pengadilan kan sekali lagi dasarnya adalah proses pemeriksaan saksi-saksi dan proses penyidikan yang dilakukan sebelumnya gitu ya. Nah, ketika jaksa menyebutkan ada keterlibatan petinggi bea cukai, salah satunya mungkin Dirjen Bea Cukai, itu kan sebenarnya dia firm 100%. Sebenarnya firm mungkin ya hampir 100% bisa dikatakan seperti itu versi jaksa. Nah, apalagi juga sudah proses persidangan sudah mulai masuk, kemudian dikonfirmasi juga ke pihak swasta maupun juga internal di Bea Cukai. Siapakah amplop 1 itu yang angka kode 1 itu diberikan. Nah, nilainya kan 213 ribu dolar Singapura gitu ya. Nah, padahal ini adalah baru dari satu perusahaan. Kalau totalnya kan Blu-ray ini, perusahaan kedua ini nilai suapnya itu mencapai 61 miliar. Itu baru dari satu perusahaan kargo ya. Itu untuk berapa periode ya? Untuk berapa periode. Nah, ini kan juga kayaknya rutin terus dan kemudian yang terjadi adalah ketika banyak orang berharap dirjen baru, harapan baru, ini kok jadi dirjen baru nggak punya harapan. Atau meneruskan tradisi? Jangan meneruskan tradisi ini udah mungkin bahasa di sananya ini udah biasa Pak gitu. Ini apa ya, kayak silaturahmi gitu ya, atau misalnya memang kebiasaan yang muncul di sini gitu ya terkait dengan praktek korupsi yang terjadi di Bea Cukai. Nah, yang kita lihat kan begini. Jadi ini kan pengembangan dari OTT KPK di Februari 2026 yang lalu ya. Waktu itu ada Bea Cukai bahkan juga pajak. Nah, ini jadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan Prabowo. Apalagi katanya Prabowo maupun juga Menteri Purbaya, Menteri Keuangan bilang dia akan melakukan bersih-bersih atau pembenahan di lingkungan Dirjen Bea Cukai. Nah, kalau misalnya dari temuan ini kan sebenarnya bisa langsung di-firm langsung, konfirmasi langsung ya. Jadi nggak perlu juga sampai proses inkrah untuk membuktikan ini. Jadi cukup presiden
Atau Purbaya panggil tuh Pak Dirjen Bea Cukainya, Takut sekali. terima enggak gitu atau enggak. Nah, indikasi sebenarnya apa? Banyak orang curiga ya, mungkin bisa diarah ke indikasi kecurigaan mengarah-ngarah terhadap mungkin aliran dana yang di Blu-ray itu menurut dakwaan jaksa. Ini kan kita bisa lihat misalnya ketika Nggak hanya berhenti di Dirjen. Dia juga. Nah, cuma memang arahnya begini, ketika kasus ini muncul di Februari 2026 dan kemudian juga terbaru muncul di dakwaannya jaksa, itu sama sekali misalnya Pak Dirjen tidak muncul. Jadi waktu itu yang memberikan respon adalah bidang humasnya. Hanya memberikan pernyataan respon misalnya mengikuti proses hukum, juga termasuk yang terbaru ini. Tapi Dirjen sendiri itu tidak ada pernyataan soal itu. Apa karena itu kultur militernya? Enggak juga. Harusnya kan ketika kasus ini terjadi dan dia firm tidak misalnya menerima, dia kan bisa lakukan tegas bahwa kami akan mengevaluasi, kami akan menindak pelaku oknum-oknum pejabat di Dirjen Bea Cukai yang terlibat dalam praktek suap. Nah, Pak Dirjen tuh nggak muncul. Kira-kira kalau Dirjen Bea Cukai ingin berkilah, bagaimana membangun argumentasinya? Mengingat ini sudah disampaikan di fakta persidangan. Nah, ini di banyak kasus muncul seperti itu. Dia bilang, saya nggak terima. Kita mungkin masih ingat kasus Kardus Durian. Skandal Kardus Durian waktu itu yang mengarah ke Menteri Tenaga Kerja ya. Waktu itu ya, ia akan selalu berkilah bahwa saya tidak terima, saya tidak meminta, begitu. Nah, argumentasi yang mungkin sangat mungkin gitu ya. Sudah ada skenario ke sana ya. Saya nggak tahu apakah memang betul tidak diterima. Apakah sudah diterima kemudian dikembalikan atau mekanisme seperti apa? Tapi faktanya jaksa dalam dakwaannya bilang bahwa uang itu mengalir ke Dirjen Bea Cukai, orang nomor 1 di Bea Cukai. Ini yang menarik, Bung Eson. Kalau dalam catatan kita ya, entah ini tepat atau enggak, sepertinya KPK belum pernah memeriksa Bea Cukai. Betul. Tapi yang kemudian mengejutkan, namanya langsung muncul di fakta persidangan. Nah, memang banyak juga pola-pola seperti itu. Ada yang istilah kita makan bubur panas di pinggiran gitu ya. Dia nggak mau mungkin menghindari gejolak dan sebagainya. Tidak langsung melakukan pemeriksaan terhadap Dirjen Bea Cukai. Karena latar belakang militernya juga ikut menjadi pertimbangan. Sangat mungkin. Jadi posisi KPK kan agak riskan nih ketika berhadapan dengan pelaku atau misalnya kasus-kasus yang punya dimensi militernya, entah punya latar belakang militer atau kejadian yang terjadi di institusi militer atau Kementerian Pertahanan misalnya gitu ya. Kalau sipil biasanya langsung aman, cepat. Tapi militer walaupun juga mantan, mereka kelihatannya sangat berhati-hati, tidak mau ngambil resiko. Atau jangan-jangan kita yang nggak tahu, Pak Dirjen jangan-jangan sudah pernah diperiksa. Tapi idenya sembunyi, itu tidak disebutkan. Nah, ini yang sekali lagi harus juga dilihat gitu ya, bahwa proses penegakan hukumnya kita akan pantau, kita akan cermati. Sekali lagi publik nggak berharap kasus ini hanya sekedar dibongkar, tapi juga harusnya juga dituntaskan. Jadi siapapun yang terlibat harus diproses. Nah, yang menarik juga, Pak Purbaya itu tegas terhadap beberapa pejabat di lingkungan Kemenku sebelumnya. Ya. Satu, yang terkait dengan approval anggaran untuk NDG pengadaan motor listrik. Ya, Itu langsung di BGN ya, betul. Itu langsung ketendang. Yang kedua, ini 2 pejabat di Ditjen Pajak yang meloloskan restitusi pajak. Proses hukumnya belum ada nih. Ya. Tapi kemudian sudah langsung dicopot. Nah, dalam kasus Dirjen Bea Cukai, namanya sudah disebut KPK. Tapi yang disampaikan oleh Pak Purbaya, kami tentu akan copot kalau terbukti. Nah, kenapa bisa berbeda? Itu yang kemudian kita juga agak aneh ya. Jadi ada isu soal performance, ada isu soal praktek korupsi gitu ya. Sebenarnya kan kalau bicara soal performance, ketika ada kasus korupsi terjadi di Dirjen Pajak, sebenarnya kan harus dilihat soal ini jangan-jangan pengawasan dari Dirjen Pajak sendiri lemah. Istilahnya kebobolan level bahasa ininya. Artinya dia sebenarnya tidak bekerja secara maksimal. Dengan begitu harusnya bisa diproses, Bos. Jadi yang terjadi adalah Purbaya gitu ya. Itu melakukan dualisme lah.
Kalau untuk yang sipil gitu ya, dia tegas gitu ya. Lo nggak perform, meloloskan misalnya anggaran kendaraan di anggaran BGN dan sebagainya, lo dicopot. Tapi ketika ada praktek kemudiannya secara prinsipil pengawasannya lemah gitu ya, kemudian terjadi praktek ini yang sebenarnya menakun juga dia dicopot, itu menjadi aneh gitu. Ya, itu yang kemudian menyebabkan ada kesan kalau Pak Purbaya jadi seperti pilih kasih. Betul. Nah, dan cenderung berhitung lebih matang dalam tanda petik dalam menangani masalah Dirjen Bea Cukai ini gitu ya. Oke lah, itu sesuatu yang harus dijawab oleh Pak Purbaya ya kan. Secara terbuka punya dua sikap yang berbeda dan publik sudah mengetahui hal itu gitu ya. Nah, supaya tidak dianggap pilih kasih, tentu Pak Purbaya harus kasih alasan kenapa harus nunggu sampai pembuktian. Ya. Ya. Ya sebenarnya sebagai atasan kan sebenarnya cukup tuh. Jadi sebagai atasan Pak Purbaya sebenarnya bisa melakukan pemeriksaan internal bahkan. Ya. Dia bisa mengirimkan juga ya. dia inspektorat atau apapun itu orang eksternal untuk melakukan pemeriksaan terhadap Dirjen Bea Cukai, atau bahkan presiden secara langsung menugaskan ada pemeriksaan khusus buat Pak Dirjen Bea Cukai terkait dengan misalnya temuan atau misalnya dakwaan yang muncul di persidangan. Jangan sampai sekali lagi persepsi orang ke Purbaya menjadi justru jadi negatif ya. Awalnya kan ada sen yang positif ya, Pak Purbaya dianggap tegas, kemudian nggak Kanan sen kiri. mungkin dia udah yang 360 atau yang udah muncul sen dua-duanya jadi dalam posisi yang waspada gitu. Nah, ini yang menurut saya harus diperbaiki di pola kepemimpinan di Prabowo, bahkan juga di Kementerian Keuangan. Oke, ini terakhir. Yang ini kita lari ke KPK. KPK sudah berani menyebut, artinya juga berarti harus berani memproses. Paling tidak memanggil ya. Nah, akan tetapi Dirjen Bea Cukai ini punya latar belakang militer. Meskipun tadi sudah pensiun, Sudah mantan. Seberapa dalam catatan kita, KPK itu ketika berhubungan dengan para pihak yang terkait dengan sebuah perkara pidana korupsi, itu mulus prosesnya apabila dia punya latar belakang militer. Ada nggak recordnya? Kalau lu pengadaan radar itu yang di Kementerian Pertanahan. Oh ya, KKP kan? Yang Bakamla ya Bakamla. Itu kan ada yang diproses, ada yang kemudian sulit. Ya. Nah, itu bagaimana Bung Eson memandang posisi mantan militer dalam kerangka tindak pidana korupsi? Seharusnya ini nggak ada isu ya, maksudnya nggak ada hambatan, kecuali memang dia militer aktif mungkin menjadi perdebatan. Kalau militer aktif soal pengadilan militer, ada militernya, dan kemudian pengadilan militer juga seringkali menangani memang kasus korupsi di lingkungan militer. Kan ada kasus-kasus yang melibatkan militer kemudian divonis bersalah di pengadilan militer ya, dalam kasus korupsi. Koneksitas Betul, atau koneksitas sebenarnya kalau intinya sipil dan juga militer. Tapi kan sebenarnya Dirjen Bea Cukai ini kan udah pensiunan, sudah mantan, harusnya nggak ada beban soal ini. Jadi kalau nggak ada beban, jadi nggak ada alasan bagi KPK misalnya untuk berkoordinasi dengan polisi militer atau apa, karena memang nggak ada masalah sama sekali dan sudah tidak ada urusan administrasi. Betul. Jadi tidak ada hambatan, nggak mau izin nama siapa lagi, orang udah mantan kok gitu. Jadi sekali lagi ini sebenarnya udah kepalang tagung kalau bahasa kasarnya ya. Jadi KPK sudah maju ke depan membuat dakwaan, menyebut siapa yang diduga terlibat, menyebut Dirjen Bea Cukai orang nomor 1 di Bea Cukai terima aliran dana gitu ya dari pengusaha kargo ini, ya tidak ada rumusnya untuk mundur ke belakang. Jadi prosesnya harus maju ke depan. Apalagi kan Kementerian Keuangan cukup sulit ya menangani masalah importasi barang. Karena banyak terjadi praktek fraud ya dalam prosesnya, entah itu under invoicing, pemalsuan data dokumen, HS code yang dipalsukan, ya kemudian mengurangi kuantitas barang dari sisi dokumen,
dokumennya berbunyi A tapi barangnya ternyata B, ya. Selundupan kita belum ngomong soal itu, macam-macam, dan sebenarnya pilar utamanya di bea cukai. Ya, dan itu nggak selesai dari waktu ke waktu kan. Bahkan sekelas Pak Dirjen Bea Cukai yang dari militer pun juga kalau bisa dikatakan ini kebobolan. Proses masih jalan. Fungsinya kalau dari militer kan lebih. Enggak, sebetulnya nggak ada keberanian. Saya nggak tahu ya kalau jangan-jangan ya mereka juga memahami titik lemah dari masing-masing person ya. Seperti itu. Nah sekali lagi ini pertaruhan sebenarnya. Kalau Prabowo atau Pak Menteri Keuangan tidak berani mencopot atau paling nggak menonaktifkan lah Dirjen Bea Cukai karena sudah disebut, ya orang akan bilang bahwa memang pemerintah Prabowo ini memang nggak serius memberantas korupsi gitu. Oke. Siap, kita tunggu bagaimana langkah KPK, apakah segera memeriksa Dirjen Bea Cukai sehingga kemudian apa yang disampaikan oleh KPK di persidangan itu menjadi proses hukum yang jelas. Kita tentu tidak berharap tiba-tiba ini sunyi lagi, ya kemudian hilang, ditelan kasus-kasus baru yang bermunculan dan ditangani juga oleh KPK. Demikian sahabat integritas, PR kita soal pemberantasan korupsi memang masih terus kita hadapi, dari satu pejabat ke pejabat lain, dari pejabat baru yang dilantik ke pejabat baru lain juga yang baru dilantik. Apakah ini sebuah watak genuine dari pejabat kita? Tentu kita tidak berharap demikian. Akan tetapi yang paling penting tentu adalah bagaimana leadership nasional menunjukkan komitmennya, keseriusannya dalam memberantas korupsi di Indonesia. Kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.